saudari kita yang bertanya tadi dari kota Batam, dan memang menasihati siapapun butuh kesabaran, dan menasihati siapapun termasuk suami dalam kasus yang ditanyakan butuh kesabaran, akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, jangan emosi, hindari kalimat-kalimat yang menyakiti hati, berusaha sekuat tenaga menggunakan akhlak yang terbaik. Kemudian di dalam menasihati juga tidak mesti orang yang kita nasihati harus langsung berubah pasca kita nasihati. Urusan berubah atau tidak berubah bukan bagian daripada menasihati, karena itu sudah di luar jangkauan seorang manusia. Di luar jangkauan seorang manusia membuat seseorang berubah, yang awalnya menyukai menjadi tidak menyukai, yang awalnya benci menjadi suka, yang awalnya seperti yang ditanyakan hobi berubah menjadi sesuatu yang bisa ditinggalkan. Yang berbuat seperti itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di luar kemampuan kita sebagai seorang manusia masuk ke dalam hati orang lain dan melakukan perubahan di hati itu. Yang bisa melakukannya hanyalah pencipta hati itu sendiri, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kepada saudari kita yang bertanya, atau kepada saudari kita yang mengalami kasus ini, yang menitipkan pertanyaan, maka kita katakan lakukan terus nasihat, bersabar, doakan, tetap berakhlak mulia, tetap jaga akhlak sebagai seorang istri dan adab sebagai seorang istri kepada suami, karena ini kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doakan terus agar suami bisa mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari perkara-perkara agama. Kalau seperti yang ditanyakan tadi, berarti suami sudah duduk di majelis ilmu dan sudah tahu dan sudah mengerti akan keharaman apa yang dia lihat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala melembutkan hatinya untuk mengamalkan itu. Tidak hanya sekedar tahu, akan tapi juga diamalkan. Adapun kita, kemampuan kita sebagai seorang istri atau siapapun yang menasihati hanya sebatas memberikan nasihat dengan kalimat-kalimat yang terbaik, dengan akhlak-akhlak yang terbaik. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi menasihati itu bukan sampai kepada titik orang tersebut harus berubah. Perkara dia berubah tidak berubah, itu sudah di luar konsep menasihati. Itu sudah berurusan dengan kemampuan Allah, bukan lagi kemampuan manusia. Dan bukan berarti kalau kita menasihati dan orang yang dinasihati belum berubah bukan berarti kita gagal. Karena yang gagal itu yang tidak mau menasihati, tidak mau mengingatkan suaminya kalau suaminya salah dan keliru, tidak mau mengingatkan istri dan anak-anaknya kalau istri dan anak-anaknya salah dan keliru. Ini yang gagal dalam berdakwah. Dan yang berhasil dalam berdakwah adalah orang yang menyampaikan kebenaran, meskipun orang yang didakwahi tidak berubah. Dan dia terus bersabar menyampaikan kebenaran yang dia ketahui dan akhlak yang mulia, maka dia sukses dalam berdakwah. Nah, jadi ini yang bisa kita jawab. Adapun mendiamkan suami, kalau memang istri melihat cara itu kemungkinan bisa untuk membuat suami berhenti, dan dia memperkirakan bahwa kalau didiamkan maka mungkin suami akan berubah dengan izin Allah tentunya, maka dia berusaha melakukan itu. Ya. Namun lihat, kalau memang tidak berubah, tidak boleh dilanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Atas jawabannya, semoga bisa dimengerti untuk ibu yang bertanya tadi dan untuk kita semua yang mendengarkan. Nah, Ustaz, selanjutnya sudah ada telepon interaktif yang sudah tersambung. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Dayung.
Ibu yang ada di Bayem. Iya. Nah, silakan Ibu langsung dengan pertanyaan. Begini Ustadz, saya mau minta nasihatnya. Nah. Karena saya orang awam Ustadz, yang kurang ilmu pengetahuan. Nah. Saya dan keluarga banyak yang mengajak pengajian. Tetapi saya bingung. Pengajian merasa pengajiannya itu paling benar gitu. Di tempat saya tinggal ini banyak sekali kelompok-kelompok pengajian. Nah. Sebagai orang yang awam, bagaimana cara saya menyikapinya Ustaz? Saya ada yang menyarankan jangan ikut pengajian yang mengajak kepada golong atau kelompoknya. Nah. Tetapi carilah yang belajar tentang tauhid dan akidah. Carilah guru sebanyak-banyaknya dan tuntutlah ilmu katanya. Dia menyarankan begitu. Saya bingung karena saya kurang ilmu, jadi saya ingin minta nasihat dari Ustadz gitu. Karena banyak sekali katanya salafi pertama, salafi kedua, entah bingung saya. Iya, baik. Yang kedua boleh Ustadz? Silakan. Boleh pertanyaan yang kedua? Silakan, Bu. Silakan Ibu. Ciri-ciri kelompok Khawarij itu apa saja sih Ustadz? Dan apabila ada padanya salah satu ciri-ciri tersebut bagaimana gitu? Nah, itu saja. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kita ucapkan kepada saudari kita yang bertanya, barakallahu fiik. Dari dua pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, bagaimana kita sebagai orang awam bisa melihat mana pengajian yang baik untuk kita ikuti karena terlalu banyak yang mengajak. Nah, kalau kita awam memang sulit untuk membedakan karena keawaman yang kita miliki, tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudari kita yang bertanya, yang tadi juga mengawali pertanyaan dengan menyebutkan hal tersebut. Ketika kita awam, kita akan sulit membedakan mana yang satu juga membaca ayat Al-Quran, yang satu juga membaca hadis Nabi SAW, yang satu membawakan fatwa ulama, dan satu lagi membawakan fatwa ulama juga, ya, karena memang yang bisa membedakannya adalah ilmu yang kita pelajari, kemampuan di dalam ilmu, karena ilmu itu bagaikan cahaya. Allah tabaraka wa ta'ala menyebut ilmu di dalam Al-Quran syariat, ilmu syariat adalah cahaya. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad cahaya yang sangat nyata. Karena salah satu fungsi cahaya adalah, dan itu di antara fungsi terbesar cahaya adalah, dengan adanya cahaya kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan ini tangga, ini tidak, ini dinding, ini almari, ini jalan ke kamar, ini jalan ke toilet. Kita bisa membedakan ini warna hitam, ini warna kuning, ini warna merah, ini putih, ini biru, ini muda. Kita bisa membedakan semuanya. Dari mana kita bisa tahu ini gelas, ini meja, ini kursi? Dari mana kita bisa membedakan semua itu? Adanya cahaya yang datang kepada kita. Manakala semuanya gelap, maka kita akan bisa membedakan mana yang kursi, mana yang meja, mana yang dinding, mana yang bukan dinding, mana yang tangga, mana yang bukan. Ketika tidak ada cahaya. Nah, persis hal yang sama ketika seseorang belum belajar ilmu agama, belum mumpuni dalam ilmu agama, wajar kalau kemudian mendapatkan hal yang tadi ditanyakan. Maka solusi yang terbaik adalah ibu mencari seorang guru, seorang ustadz di daerah ibu sendiri yang ibu yakini adalah di antara dai-dai yang ada di sana adalah yang terbaik. Yang terbaik dalam mengajarkan agama, yang terbaik dalam mengetahui Al-Quran, yang terbaik dalam mengajak manusia kepada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada syariat Islam dan mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ibu cari seorang ustadz di sana, di daerah tempat ibu, kemudian bertanya kepada ustadz itu langsung bahwa di negeri kita ini tetangga-tetangga saya mengajak begini, dan minta nasihat kepada ustadznya, mana yang harus saya ikuti ustadz? Kajian mana yang harus saya hadiri? Kajian mana yang sebaiknya saya hindari dan saya jauhi? Itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau saya bicara
tentang sesuatu sekarang, mungkin keadaannya berbeda dengan yang ibu alami di sana. Kalau saya bicara, tentu saya bicara kaedah umum. Datanglah kepada ustadz yang tidak mengajak kepada ta'asub kepada dirinya, fanatik kepada dirinya, fanatik kepada golongannya. Dan semua ustadz mungkin akan mengatakan hal yang sama. Carilah ustadz yang selalu berdakwah menggunakan dalil. Ini masalahnya, ini ayatnya, ini ilmu agamanya, ini hadisnya. Dan orang awam juga akan melihat banyak ustadz yang juga menggunakan Al-Quran dan hadis. Seperti yang tadi kita katakan. Sehingga timbullah kebingungan itu. Ya, maka jalan yang terbaik, nasihat anak kepada ibu yang bertanya barakallahu fiik, cari ustadz yang terdekat, yang mengerti kondisi dan keadaan kampung ibu, dan mengerti kondisi dakwah yang ada di sana, dan mengerti tempat-tempat yang memang direkomendasi untuk duduk di sana belajar ilmu agama, dan tanya kepada beliau, di mana saya harus belajar ilmu agama, di mana tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Mudah-mudahan dengan mendatangi ustadz tersebut, ibu bisa mendapatkan kejelasan dan keterangan, dan ibu juga bisa bertanya ustadz-ustadz mana lagi yang direkomendasi saya untuk belajar kepada mereka. Karena para ulama juga dari dahulu kala, dari zamannya para tabi'in, menyuruh kita untuk belajar kepada orang yang dipercayai ilmu agamanya baik dan benar, dan tidak memberikan kepada sembarangan orang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad ibnu Sirin yang sangat masyhur rahimahullahu rahimah jami' ulama'il ummah, salah satu ulama di zamannya tabi'in, ya. Ibnu Sirin mengatakan, falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum. Tatkala sudah menyebar beraneka ragam aliran, maka kami mengatakan kepada orang-orang yang menyampaikan agama, sammu lana rijalakum. Sebutkan dari siapa kalian mendapatkan ilmu ini, siapa yang mengajarkannya kepada kalian. Dan beliau juga yang mengatakan, inna dina ilmun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah ilmu ini adalah bahagian daripada agama. Agama kalian adalah bagaimana ilmu kalian. Bagaimana kalian beragama akan sesuai dengan bagaimana kalian menimba ilmu. Dari siapa kalian menimba ilmu? Fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kalian menimba ilmu agama kalian. Karena bagaimana dari siapa dia menimba ilmu, maka akan begitu agamanya. Agama akan bergantung kepada ilmu yang dipelajarinya. Salah belajarnya, maka salah agamanya. Salah bergurunya, maka salah beragamanya. Wallahu ta'ala. Ini yang bisa kami nasihati ya kepada ibu yang bertanya. Dan kemudian soal khawarij, ya, wallahu alam. Kalau sesuai dengan ibu bertanya tadi masalah keawaman, maka lebih baik bertanya dulu dan mencari majelis ilmu. Setelah mengerti di mana majelis ilmu yang benar dan sudah mulai belajar, baru kemudian mulai mempelajari ciri-ciri aliran sesat. Karena percuma kita belajar aliran sesat terlebih dahulu kalau belum mumpuni dalam ilmu agama. Wallahu alam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya dan juga penjelasannya. Semoga jawaban tadi bisa dimengerti ya untuk ibu yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijauhkan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dan semoga Allah menegakkan kita di atas agama yang hak ini, di atas Al-Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz, selanjutnya ini sudah ada telepon interaktif kembali yang masuk, kita akan terima. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bapak Kadan ya di Cianjur. Iya. Nah, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fika barak. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang salat Jumat Ustaz. Jadi di masjid kampung saya ini kan adanya dua kali. Dan yang saya ketahui bahwa itu ada sunnah Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua ada qobliyah Jumat Ustaz. Dan saya ketahui bahwa itu ternyata tidak pendapat yang lemah Ustaz, yang tidak disunahkan Ustaz. Nah. Kemudian Ustaz, jadi ketika saya masuk masjid sebelum
terus sholat tahiyatul masjid, terus sholat intidar Ustaz. Iya. Dikarenakan waktu itu masih panjang Ustaz, sampai menunggu imam naik mimbar, jadi sholatnya itu berhenti sebelum adzan yang pertama, kira-kira 15 menit ataupun 10 menit Ustaz. Tapi dikarenakan mungkin capek Ustaz. Yeah. Terus setelah adzan itu dilanjutkan dengan niat menyambung intidar yang tadi Ustaz. Kemudian orang-orang juga di situ berbarengan mereka itu melaksanakan sholat qobliyah Jumat Ustaz. Yeah. Jadi apakah kita ini termasuk mengikuti mereka ataupun kita termasuk menyambung sholat yang tadi Ustaz? Baik. Terus yang kedua Ustaz, ketika di antara dua khutbah itu orang-orang membaca sholawat, kemudian ada yang berdoa, ada yang cukup membaca sholawat aja Ustaz. Jadi apakah disunahkan membaca sholawat di situ Ustaz? Baik. Mohon penjelasannya, syukron, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Sesungguhnya amalan bergantung dengan niatnya. Maka kalau seperti yang tadi ditanyakan, kalau kita kemudian menyambung salat intidhar, namun bertepatan dengan kaum muslimin yang melakukan salat qobliyah Jumat, sementara kita tidak meniatkan qobliyah Jumat, maka jawabannya kita kepada hadis Nabi ini, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Rakaatnya sama, pelaksanaannya sama, seluruh rukun dan syaratnya sama. Yang membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain adalah niat. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Fungsi niat salah satunya adalah tamyizul ibadat ba'diha an ba'd. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maka insyaallah ta'ala tidak termasuk kepada orang yang mengamalkan sholat qobliyah Jumat. Akan tetapi tidak, nasihat kita untuk tidak selalu melakukan seperti itu. Ya, jangan membiasakannya. Ya. Dan terkadang kita selisih kebiasaan kaum muslimin yang melakukan qobliyah Jumat dengan tidak melakukan sholat seperti yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam. Adapun sholawat dan doa antara azan yang pertama dan azan yang kedua tidak ada. Tidak ada. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di zaman beliau diperintahkan untuk azan sebelum masuknya waktu sholat Jumat, dan diperintahkan azan di dekat pasar supaya kaum muslimin yang berada di pasar benar-benar menyadari bahwa ini hari-hari Jumat, agar mereka meninggalkan kebiasaan dan kesibukan mereka yang bisa membuat mereka lalai. Ya, namun tidak ada kemudian Utsman radhiyallahu taala anhu membuat sunnah zikir tertentu, doa tertentu antara azan yang pertama kali dilakukan kepada azan masuknya waktu sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khairan, dan semoga bisa dimengerti untuk Bapak Kadan tadi yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkannya. Nah, selanjutnya Ustaz kita bacakan pertanyaan maksud melalui pesan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, jika suami istri bercerai, apakah masih ada kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri dan suami bisa bercerai. Istri dan suami bisa bercerai, akan tetapi ayah dan anak tidak bisa terputus. Tali pernikahan bisa terputus dengan perceraian. Akan tetapi tali antara seorang ayah dan anak, bagaimana cara memutuskannya? Maka tidak pernah terputus tali antara ayah dan anak. Oleh karena itu, tetap saja kewajiban ayah adalah menafkahi anak-anaknya. Tetap saja kewajiban seorang ayah adalah menafkahi anak-anaknya. Walau kemudian anak-anaknya tinggal bersama mantan istrinya. Karena itu adalah anak dia.
Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakkan kewajiban menafkahi di pundak ayah dan bukan di pundak ibu. Di pundak suami, bukan di pundak istri. Maka ketika seorang suami istri bercerai, kemudian anak tinggal bersama istrinya, dan suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maaf, ayah tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang tinggal bersama mantan istrinya, maka ini adalah ayah yang zalim. Ayah yang tidak menjalankan kewajiban. Punya anak tapi tidak mau menafkahi. Dan seperti yang tadi kita katakan bahwa tali hubungan antara seorang anak dan ayah, ini adalah anak saya, ini adalah ayah saya, itu tidak akan bisa putus kecuali dengan kematian. Hanya kematian yang bisa memutuskan. Oleh karena itu dia tetap ada. Dia berbeda sekali dengan tali pernikahan yang bisa putus dengan perceraian. Maka di sini wajib kepada seorang suami yang sudah bercerai dari istrinya, maka ketika memiliki anak, walaupun anak itu adalah anak dia dan anak istrinya, anak mantan istrinya, namun nafkah adalah di Allah letakkan di pundak dia sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah. Wallahu ta'ala. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk saudara kita atau saudari yang bertanya melalui pesan WhatsApp. Nah, Ustaz, selanjutnya sudah ada telepon interaktif yang sudah terhubung. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Ibu Rukiah dari Medan. Ibu Rukiah di Medan. Ya. Nah, silakan Ibu langsung dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz. Silakan Bu. Mengenai dosa, kan semua dosa diampunkan Allah. Selain dosa sesama manusia. Jadi kan saya sekarang sudah ber-73 tahun. Jadi dulu kan mendatang masih muda, bertetangga tuh ada saran-saran dengan tetangga. Sementara tangga itu udah nggak ada lagi, udah nggak tahu di mana dia. Bagaimana caranya minta maaf kepada mereka juga. Jadi kan ini jadi bukan pikiran dosa yang seperti itu, karena dosa seperti itu tidak diampuni Allah. Sekian aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa tadi yang ditanyakan? Dosa terhadap tetangga yang sudah tidak bertemu lagi, Ustaz. Dosa apanya? Katanya semua amalan itu akan diampuni oleh Allah kecuali yang berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan manusia. Kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Pertanyaan tentang dosa kita kepada manusia. Ketika seorang berbuat dosa, ada 3 kezaliman yang dia kerjakan. Pertama, kezaliman kepada Allah. Kemudian kezaliman kepada orang. Dan kezaliman kepada dirinya sendiri. Maka ketika kita berbuat dosa kepada orang lain, menghibahinya, mengambil hartanya, atau apapun dari dosa kita kepada manusia, maka 3 ini terjadi. Terjadi penzaliman kita kepada manusia, terjadi juga perbuatan zalim kita terhadap Allah, karena Allah melarang kita lalu kita lakukan, terjadi maksiat kepada Allah, terjadi juga penzaliman kepada diri kita sendiri, karena pada dasarnya semua dosa itu adalah menzalimi diri sendiri. Namun ada dosa yang menzalimi diri sendiri dan tidak menzalimi manusia. Namun ada dosa yang menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi manusia. Maka ketika dosa yang tadi ditanyakan dosa kepada manusia, pada dasarnya ada 3 sisi, yaitu sisi kesalahan manusia kepada Allah, sisi kesalahan manusia kepada manusia, dan sisi kesalahan manusia terhadap dirinya sendiri. Adapun yang terhadap diri sendiri dan terhadap Allah itu dengan taubat cukup insyaallah ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ketika hambanya serius minta ampun, maka Allah pasti akan ampuni. Namun ketika sisi kezaliman, kesalahan kepada Allah
dan kezaliman kepada diri sendiri sudah terhapus. Lalu bagaimana dengan haknya seorang manusia? Bagaimana hak seorang manusia? Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih Imam Bukhari, man kana lahu mazlamatun ala akhihi, barang siapa di antara kalian yang melakukan kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham, maka hendaklah dia minta dihalalkan dari manusia tersebut di dunia ini sebelum datang hari di mana tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Maka ini perintah dari Nabi SAW, dan itu yang juga beliau lakukan di akhir-akhir hayatnya. Beliau minta maaf kepada para sahabat sekiranya ada kesalahan yang beliau lakukan, padahal beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Namun tetap beliau minta maaf kalau ada melakukan kesalahan dan menyiapkan waktu untuk diqisas. Maka sisi inilah yang tadi ibu tanyakan, bahwa Allah tidak akan maafkan. Maksudnya adalah hak manusianya ada pada kita. Antara kita dengan Allah, Allah maafkan. Antara kita dengan diri kita sendiri, Allah tabaraka wa ta'ala juga hilangkan. Karena melakukan hal yang baik setelah hal yang buruk akan menghilangkan hal yang buruk yang pernah kita lakukan itu. Sekarang bagaimana dengan manusianya? Kalau dia maafkan, maka selesailah 3 sisi daripada maksiat tadi. Oleh karena itu diperintahkan kita untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita zolimi, kepada orang yang pernah kita lakukan maksiat kepadanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Sisi ini yang di akhir akan diselesaikan oleh Allah dengan selesai dengan mahkamah keadilannya di yaumil hisab, di mana manusia akan meminta haknya dari manusia lain. Yang telah dizolimi akan mengambil haknya. Yang telah dizolimi akan mengambil haknya, dan yang telah menzolimi akan memberikan hak orang lain yang telah dia zolimi, kecuali dia minta dimaafkan dan direlakan. Wallahu ta'ala alam. Sekarang bagaimana kalau kemudian kita pernah menzolimi, namun tetangga kita tersebut telah tidak ada lagi di sana, dia telah pindah kota, pindah tugas, sehingga kita tidak bisa lagi bertemu dengannya. Cari. Di zaman kita sekarang, Masya Allah, media untuk mencari orang lain dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Cari usaha untuk mencari, untuk minta maaf. Dan kalau ada haknya yang kita ambil, untuk dikembalikan haknya. Ada hartanya yang pernah kita ambil, kita minta ikhlaskan, atau kita kembalikan kalau dia minta dikembalikan. Kalau memang tidak ada, sudah berusaha mencari dan tidak bertemu, dan sudah kita maksimalkan usaha untuk mencari dan tidak bertemu, maka perbanyak istighfar kepada Allah, dan perbanyak mohon ampunkan kepada orang tersebut, dan perbanyak kebaikan kita kepadanya. Kalau kita pernah menyebut dia di depan orang dengan cara yang buruk, kita sebut dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dengannya kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan. Dan kalau ada hartanya yang terambil, maka infakkan atas nama dia. Wallahu ta'ala alam. Dan kalau seorang hamba serius, yakinlah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pun akan membuat perhitungan untuknya di yaumil mahsyar. Berbeda dengan orang-orang yang telah menzalimi manusia namun tidak peduli dan cuek dengan pekerjaan yang menzalimi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban dan penjelasan Ustaz tadi bisa dimengerti untuk saudari yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Nah, selanjutnya kita angkat kembali telepon interaktif yang sudah terhubung. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa, di mana? Dari Evi Payakumbuh, Ustaz. Ibu Evi di Payakumbuh. Iya. Nah, silakan ibu pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sikap saya, apakah saya ini termasuk membangkang sama suami atau melarang suami, Ustaz? Jika permasalahan pendidikan anak, saya menginginkan anak kalau pendidikannya ke pondok pesantren.
Tapi suami tidak menginginkannya, dia ingin sekolah umum atau sekolah yang biasa gitu sih. Terus tapi anak juga mau dia di pondok pesantren. Terus saya bersikeras untuk tetap di pesantren. Apakah itu termasuk saya membantah suami, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah rumah tangga, Allah tabaraka wa ta'ala telah menunjuk pemimpinnya. Dan yang Allah tunjuk sebagai pemimpin adalah suami. Allah tunjuk sebagai pemimpin adalah suami, bukan istri. Sehingga keputusan haknya suami, bukan haknya istri. Kita tidak sedang membahas kasus yang sedang ibu tanyakan. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar telah menjadikan suami adalah pemilik keputusan mutlak di sebuah rumah tangga. Dan dia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat dengan keputusan yang dia buat, bukan di tangan istri. Allah lah yang meletakkan kepemimpinan itu di pundak suami. Sehingga hendaknya setiap istri tahu bahwa keputusan itu di tangan suami. Akan tapi suami disuruh untuk berdiskusi dengan istrinya sebelum mengambil keputusan. Dan si istri diperintahkan untuk menasihati, memberikan masukan kepada suaminya. Namun sang istri tetap harus mengetahui bahwa keputusan itu bukan di tangan dia. Sebagai seorang istri jangan mengatakan saya nggak setuju, saya nggak suka, saya maunya begini. Walaupun dia tahu bahwa suaminya kerjakan, tidak boleh seperti itu. Dan dari sinilah cikal bakal kehancuran sebuah rumah tangga. Ketika ketaatan istri kepada suami sudah tidak benar, tidak terwujud dengan baik, seolah-olah istri merasa punya kuasa yang sama dengan kekuasaan suami, punya keputusan yang sama dengan keputusan suami. Kalau suami mengatakan iya, dia memiliki hak yang sama untuk mengatakan tidak. Kalau suaminya mengatakan tidak, dia punya hak yang sama untuk mengatakan iya. Bukan seperti itu. Islam tidak menjadikan satu rumah tangga dengan dua kepemimpinan. Ya, ini secara syariat Islam seperti itu. Adapun yang berhubungan dengan kasus ibu yang ibu tanyakan, tetap saja seperti yang tadi kita katakan, syariat Islam seperti ini menjalankannya, dan diharapkan kepada ibu untuk memberikan masukan terus kepada suami, memberikan sudut pandang yang benar kepada suami, memperlihatkan kepada suami sisi-sisi negatif dari apa yang akan dia ambil sebagai keputusan untuk masa depan anaknya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dia juga bisa memberikan masukan tentang hal-hal yang positif kalau anak mengerti agama. Ya. Tapi jangan kemudian memposisikan diri sebagai pengambil keputusan di rumah tangga dan seolah-olah punya hak yang sama dengan haknya suami. Jangan. Akan tapi teruslah bersabar, bujuklah suami, ajak suami, fahamkan suami, doakan suami agar kemudian mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang memang memiliki mutu agama yang baik. Wallahu ta'ala alam. Nah.
Kau